Jadi ginilah, toa itu apa artinya toa? Turut orang Arab. Ini memang aduh ampun dah. Apa harus teriak-teriak baru Tuhan mendengar? Enggak lah. Dalam hati aja kita bisa apa namanya? Ngomong dalam hati aja Tuhan juga dengar kok. Apa harus teriak-teriak? Ini pertanyaannya. Itu yang itulah, tapi itu ajaran mereka. Terus mau bagaimana? Itu makanya itu kan konsepnya di Arab sana. Makanya toanya mereka itu turut orang Arab kan gitu. Kita lihat kejadian situasi yang berkembang saat ini coba ya. Israel dimusuhi, dibela Palestina. Tapi kenapa Rusia nggak dimusuhi? Karena Rusia membela Palestina, kan itu persoalannya. Karena Rusia musuh Israel. Ini damai itu indah kalau gereja ditutup, kan begitu. Damai itu indah kalau toa berkumandang. Ini kita nggak ngerti lah ya. Katanya, segala macam sekarang haram. Musik haram, nyanyi haram, apa haram, semua haram. Ini kita di-framing. Kenapa? Kita itu diindoktrinasi, bukan doktrin. Oke, udah. Oh, Mantap. jadi ginilah, toa itu apa artinya toa? Turut orang Arab. Turut aja orang Arab itu ya kan. Jadi begini, dunia ini tidak akan pernah bisa damai. Kenapa? Sudah nubuatan. Jadi kalau kita bicara damai, ya tidak akan mungkin sampai nanti si raja damai itu turun baru. Karena nggak ada raja damai di dunia ini. Yang namanya dunia, kerajaan dunia, mana ada? Dan itu udah dinubuatkan ya. Turunan si perempuan ini, turunan si ular, udah itu udah apa namanya? Ya permusuhan abadi. Nah tinggal kita turunan si ular atau turunan si perempuan, itu aja. Nggak akan ada damai lah sampai dunia nanti akhir zaman, nggak akan ada damai kecuali kalau sang raja damai itu udah turun gitu loh. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, masalah toa ini ya. Kalau di Australia nggak boleh itu, kok bisa dia nggak teriak-teriak? Mana boleh? Ya, beberapa negara itu nggak boleh. Kalau keluar itu bukan budaya kami, karena agama itu budaya sebenarnya. Mana ada agama? Siapa bilang ada agama? Kalau menurut keyakinan saya ya, tidak ada Tuhan Yesus menciptakan agama. Bapa di surga pun nggak menciptakan agama. Dia menciptakan kerajaannya kok. Dia menciptakan konstitusinya. Dia menciptakan hukum-hukum yang Dia menciptakan perintah. Dia menciptakan aturan. Nggak ada, jangan salah. Makanya kita pun salah mau disebut agama Kristen kan. Nggak ada agama di mana, coba tunjukkan sama saya. Itu ya, kalau Alkitab kita itu dibilang palsu, ya Alkitab yang mana? Iya, Alkitab yang buatan Ella itu memang udah dipalsukan, memang itu. Udah dirubah. Tapi coba kalau buka ahli Bible, coba padanannya gitu. Atau ambil yang dari Ibrani sana, yang bahasa Ibrani. Udah berbeda jauh. Hati-hati loh kita di-framing sama mereka-mereka ini. Aduh. Kenapa di Australia keluar dari negara kami? Begitu. Itu baru. Pemerintah ini apa artinya? Pemerintah itu artinya memberi perintah dong. Pemerintahan itu adalah orang-orang yang memberikan perintah. Nah, tapi nggak ada lagi sekarang, takut. Ya kan? Takut. Nah, ini ya yang aneh saya lihat di Indonesia. Kok menteri bisa mengeluarkan keputusan itu loh. Padahal menteri itu hari ini diangkat, seminggu lagi bisa dicopot. Tapi peraturan dia bisa berlaku terus. Makanya kan saya bilang, sumpah presiden itu salah. Karena harus menjalankan undang-undang dasar dan perundang-undangan. Perundang-undangan salah, terus bagaimana? Dia udah bersumpah. Jadi memang kalau kita mau koreksi lagi ya, kita mulai koreksi dari awal lah.
Ya, mulai dari awal. Jadi begini, kalau menurut saya ya, kita udah salah kaprah semuanya. Tapi nggak mungkin ya, kita bisa berdamai sama mereka, nggak bisa, berat. Udah tidak mungkin bisa berdamai, apalagi ya udah dekat ini akhir zaman kok. Sudah dekat ini, zaman ini udah mau berakhir. Nanti zaman baru lah, biar tahu mereka itu. Masih ada toa nggak nanti kan? Jadi kalau menurut saya ya, tadi saya ngikutin ya banyak Pak SK juga ngomong ya 14 ciri-ciri iblis. Ya memang sudah begitu adanya. Terus mau diapain? Bisa kita membami iblis-iblis itu? Mana kekuatan kita? Apa kekuatan kita di Indonesia? Sementara Amerika aja pun sudah digoyang kok, Inggris pun sudah digoyang. Lihat hati-hatilah, memang menggurita mereka ini. Sudah menggurita. Karena apa? Mereka memang punya konsep. Dia bukan negarawan. Bagaimana memikirkan supaya kekayaan bumi persada Nusantara ini yang dimiliki Ibu Pertiwi ini bisa diwariskan kepada next generation. Tidak, mereka mau merebut. Gak ada, itu warisan itu adalah milik kami. Nah, udah berepot lah urusannya. Udah repot urusannya. Tetapi Tuhan adil kok. Ya, Tuhan adil. Bahwa yang kaya-kaya itu justru yang tanahnya subur, yang tanahnya mengandung mengandung potensi sumber daya yang seperti emas, seperti apa segala macam, malah banyak bukan di daerah mereka. Bukan di daerah mereka, saya beritahu aja. Oke lah, Aceh punya gas alam. Tapi Kalimantan juga punya, Bontang. Ya. Jadi kalau menurut saya ya, masalah toa ini memang aduh ampun dah. Apa harus teriak-teriak baru Tuhan mendengar? Enggak lah. Dalam hati aja kita bisa ngomong dalam hati aja Tuhan juga dengar kok. Apa harus teriak-teriak? Ini pertanyaannya, itu yang itulah, tapi itu ajaran mereka. Terus mau bagaimana? Itu makanya, itu kan konsepnya di Arab sana. Makanya toanya mereka itu turut orang Arab kan gitu. Jadi menurut saya, ya kita mau kembali ke kerajaan Tuhan atau kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini yang sudah carut marut begini. Nah, mereka kan ingin memimpin negara ini. Ingin mengambil harta warisan negara ini. Jangan sampai diambil oleh yang minoritas. Padahal tidak ada ketentuan itu di Undang-Undang Dasar. Diwariskan kepada seluruh untuk kesejahteraan rakyat. Pertanyaan, rakyat kita udah sejahtera nggak? Makin hari makin miskin kok. Makin hari makin miskin. Makanya jangan banyak ngomong. Kemarin kan saya bilang, hati-hati. Wah, nanti Indonesia 5 besar. Apanya yang 5 besar? Karena membuat rencana itu boleh-boleh aja, tapi harus ada peranggapan kan. Sekarang kalau terjadi perang dunia ketiga nanti gimana? Hah? Perang dunia ketiga, apakah kita tidak berperang? Aneh-aneh ya. Kita lihat kejadian situasi yang berkembang saat ini, coba ya. Israel dimusuhi, dibela Palestina. Tapi kenapa Rusia nggak dimusuhi? Karena Rusia membela Palestina, kan itu persoalannya. Karena Rusia musuh Israel. Dan itu udah dinubuatkan loh ya. Sudah dinubuatkan dari utara itu loh yang menghancurkan Israel. Ya, dari mana coba? Baca Eskel itu. Eskel 3839 itu. Baca. Dari utara, dari timur, dari barat, dari selatan. Siapa mereka-mereka itu? Nah makanya itu udah dinubuatkan. Sama dengan kita sekarang. Nggak akan ada damai. Karena itu permusuhan abadi. Ya jangan-jangan kita sendiri pun memang banyak pengkhianatnya kan gitu. Jadi kita kembali ke apa yang dia tinggal tunggu sajalah. Saya kan udah sekali bilang bahwa kerajaan Tuhan itu ya the invisible kingdom, but visible. Kalau tidak ngapain kita bertuhan? Nah, kalau Tuhan bilang mati ya mati. Nah, kemudian besok adalah hari Paskah, Jumat Agung. Mari kita sebarkanlah bahwa mereka bilang apa? Tuhan Yesus diserupakan, Tuhan Yesus tidak disalib, ya kan? Masa Tuhan Yesus bisa mati? Macam-macam aja lah komentarnya mereka. Tapi bagaimana kita memberikan pencerahan kepada mereka? Seperti Israel dan Palestina ini menggebu-gebu itu.
Ya, orang Israel sendiri bicara tentang masalah sejarah Arab, sejarah Palestina Israel. Ibu Moniker juga, ya, Ibu Monik juga, Monik Riker itu dia terus tidak berhenti dia menyampaikan bahwa sejarah Arab dan Israel. Oh, memang jelas kok. Makanya kita mau pakai Holy Bible atau yang lain. Bayangin ya, satu-satunya negara yang namanya diberikan oleh Tuhan, ya Israel. Satu-satunya tanah perjanjian antara Tuhan dengan bangsa pilihannya, ya Israel. Jadi kalau kita musuh Israel, makanya ini Indonesia ini kacau ya. Katanya non-blok, mau bela bebas aktif, kok ternyata memihak. Kalau kita mau cinta damai, ya kita yang menjadi penengah. Bagaimana mendamaikan, itu baru jagoan. Emangnya sudah 70 berapa tahun kita membela Palestina? Emangnya bisa kita bela Palestina? Dengan apa? Dengan omong. Dengan osa, kata orang Batak. Dari mana? Napasnya bau semua kok. Oke lah, itu aja saya bisa komentari. Dari tadi saya ngikutin aja. Kemarin pun saya ngikut. Sakit-sakit saya coba ikut ya. Ini coba tadi saya lihat. Waduh, ini bicaranya begini. Ya kita bicara Toa, Galarua bicara agama. Ya sekarang yang paling berat memang perang ideologi. Ideologi itu bukan hanya Pancasila. Hati-hati loh, ide. Namanya ide, perang ide. Idenya mereka seperti itu, idenya kita seperti apa? Idenya nasionalis seperti apa? Betulkah? Saya ragu ya sekarang ini. Pancasila itu hanya diucapkan aja kok. Kualitas implementasinya nol. Ya, mana buktinya? Nah, tadi Pak Robert ngomong Pak Joni Lumintang, saya mendampingi Pak Joni Lumintang cukup lama loh ya. Beliau itu 5 kali jabatan bintang 3, tidak sempat bintang 4 coba. Sementara yang sekarang ini bintang-bintang 4 ini, aduh nggak tahu lah kualitasnya kayak apa. Hanya bernasib baik, bukan berkualitas baik, kan begitu. Lihatlah ini jenderal-jenderal polisi, berapa banyak jenderal polisi ini hukuman mati coba. Gila apa ini negara ini? Makanya saya bilang, aduh, hati-hatilah. Sibuk dengan pangkat, sibuk dengan apa, tapi nggak sibuk dengan PR. Ya kan? Waduh, macam-macam lah. Coba kalau dites mereka. Benar nggak dia seorang jenderal? Saya kadang-kadang ragu juga saya. Ya, benar dia seorang jenderal? Belum tentu. Hanya gara-gara nasib baik aja. Jadi bagaimana lah kita mau damai ya? Nggak mungkin lah. Saya kira berat. Paling perdamaian hanya di atas kertas saja. Di dalam hatinya enggak. Yang penting damai dalam hati ya. Damai dalam hati. Dulu saya waktu jadi danmen di Jakarta, ya muncul itu yang saya waktu itu panglimanya kebetulan Pak Bibit Paluyo. Ya Pak Bibit Paluyo Pangdam sibuk antara bagaimana ribut di Jakarta itu ya antara mahasiswa dengan Gus Dur disuruh mundur, Gus Dur mundur. Nah, tidak ada kedamaian. Saya coba supaya tidak meletus timah panas. Ya, jangan sampai meletus timah panas kasus yang sebelumnya itu loh yang terjadi ada mahasiswa mati. Saya bilang sama panglima saya, Pak, kita berperang dengan perang spanduk, Pak. Jangan perang dengan timah panas. Hari Minggu saya pulang gereja, kebetulan yang saya habis mendengar khotbah Pak Purba atau siapa waktu itu dekat resimen saya, dia bilang apa? Damai itu berasal dari Bapa yang ada di surga. Jadi kalau kita ingin damai, ya kita memang harus komit terhadap perdamaian. Saya dipanggil sama Panglima waktu itu, rapat jam habis gereja, kira-kira jam 1 ke rumahnya, rapat semua para asisten, semua para komandan. Saya terakhir bilang, coba pendapat Kolonel Tobing, masih kolonel waktu itu saya danmen. Udah Pak, kita perang spanduk. Saya sarankan 14. Ya, damai itu berasal dari Bapa yang ada di surga, ya Tuhan lah yang Maha Esa. Ya, damai itu indah, damai itu bahagia, damai itu sejahtera. Itulah yang muncul dulu kan di sepanjang ibu kota, itu yang tertulis. Damai itu indah, masa lupa? Ya kan, tapi sekarang nggak ada lagi karena perangnya perang ide.
Datang Munir waktu itu belum dia mati. Ya, waduh, Kodam Jaya perang dengan cara lain. Masuk di TV kan? Damai itu indah, damai itu bahagia, damai itu sejahtera. Wah, muncul lagi lawannya. Damai itu indah kalau Pak Harto diadili. Kan kacau lagi. Nah, di mana mau damai? Ini damai itu indah kalau gereja ditutup. Kan begitu. Damai itu indah kalau toa berkumandang. Ini kita nggak ngerti lah ya. Katanya, segala macam sekarang haram. Musik haram, nyanyi haram, apa haram, semua haram. Ini kita di-framing. Kenapa? Kita itu diindoktrinasi, bukan doktrin. Pancasila itu doktrin. Ya, kompasnya udah jelas. Ya, itu Undang-Undang Dasar 45, pembukaan itu. Batang tubuhnya memperkuat apa yang ada di pembukaan. Ya cobalah, kemarin saya kaget juga, saya mengikuti, Pak Soekarno bukan nasionalis, tidak nasionalis, bukan proklamator, hebat juga komentar kita. Tetapi kalau kita mau komentar seperti itu ya kita harus ada alasannya ya, jangan sampai nanti nggak ada alasan. Ya, sampai saya nggak ada alasan. Oke lah Pak Santi Amer, ini udah malam, saya mau komentar panjang lebar nanti nggak selesai ini. Itu aja yang saya bilang ya, toa, turun orang Arab, ya kan? Ya, banyak perubahan-perubahan akhir-akhir ini yang membuat ya kaum-kaum minoritas itu terseret kepada apa? Kepada framingnya mereka. Makanya jangan mau di-framing. Biarkan aja sampai kapan mereka kuat. Ya, nggak mungkin Tuhan tidak mendengar. Nggak mungkin Tuhan tidak melihat. Itu aja. Kita lihatlah nanti sampai akhir zaman ini. Siapa yang jadi pemenang. Nggak usah repot-repot lah kalau menurut saya. Biarkan aja mereka, nanti mereka masuk sendiri ke kuburannya mereka sendiri yang mereka ciptakan. Iya kan? Ya tadi Pak Robert bilang, Pak JK, banyak sekali lah, bukan hanya Pak JK aja. Ya, banyak. Itu si monyet itu juga kan. Ya, bayangin Pak Gus Dur aja bilang apa? Pak nipu. Ya, buka aja komentarnya Pak Gus Dur. Jadi Gus Dur itulah yang sebenarnya ya presiden ya, walaupun dibilang mereka buta, tapi hatinya nggak buta loh. Dan dialah saya kira presiden yang bisa membuat suatu perubahan besar ya, perubahan besar kalau menurut saya. Dia menanamkan makanya dia disebut Bapak Plural, ya Bapak pluralis ya kan. Nah itu, yang lainnya ini ngikutin angin kemana gitu loh. Angin berembus ke kiri, angin berembus ke kanan gitu loh. Jadi hanya mengikuti aliran sungai aja, nggak berani melawan gitu loh ya. Kita melawan dengan apa? Kekuatan kita di mana coba? Apa kekuatan kita? Kan ini semangat doang. Kita hanya punya semangat. Ya, jangan berhentilah. Itu aja lah. Kita banyak talenta kok, nggak usah takut. Ya, karunia Tuhan ada sama kita. Ya, dengan talenta sama dengan orang Israel itu, yang disalahin penjajah. Kemarin siapa yang menjajah? Siapa yang dijajah? Tanah itu perjanjian Tuhan. Kalau memang kita berdasarkan Pancasila, ya kita harus mendukung. Bukan Israel nggak memberikan kemerdekaan buat Palestina. Yang tidak mau merdeka itu siapa? Mereka sendiri kok. Kok kita ikut-ikutan cawi-cawi? Udahlah. Ya minoritas tetap aja berdoa. Itu aja lah udah.